Pemirsa, jumpa lagi dengan saya juga Indro Cahyono. Tentu saya hanya di Karisma Promotion and Production, ajangnya orang kreatif dan inovatif. Pemirsa, sekarang saya hunting ya di kampus UGM ya, menemui Profesor Dr. Muhajir Darwin MPA. Apa kabar Pak? Baik, Sehat-sehat, terima iya. kasih. Oh Ya, iya Pak, saya dengar-dengar Bapak kapan itu sudah masuk pensiun ya Pak ya? sudah. Udah, bisa Bapak ceritakan kan, tapi sekarang masih tetap mengajar, gimana ceritanya nih? Oh ya, ya karena masih diharapkan ya oleh pihak universitas. Jadi saya mengajar itu di beberapa tempat Iya. di sini di UGM ya. Mhm, mhm, Pertama di Visipol UGM karena mhm, memang saya basisnya dari mhm. Visipol. Iya, Kemudian SPS iya, itu kan punya program studi iya, multidisiplin. iya, Salah satunya adalah MDKIK di sini ya. iya, Dan saya malah yang mendirikan dulu iya, MDKIK iya, iya, Pak. dan sekarang saya masih diminta mengajar. Oh iya, iya. Nah, dan ada program lain juga ya di UGM seperti manajemen bencana. Oh Saya iya, diminta mengajar. iya. Terus kemudian ada Universitas Riau. Oh gitu. Universitas Riau saya Iya. diminta mengajar. Oh gitu. Dulu sebelum apa namanya sebelum Hmm, ini saya itu malah mengajarnya itu ke sana gitu. hmm, Tapi karena COVID terus iya, berhenti nggak apa iya, namanya nggak mengajar di sana, iya. tapi mengajarnya online gitu. Oh gitu ya. Untuk saya malah lebih enak nggak usah Lebih enak ya. kemana-mana. Kalau nggak salah Bapak waktu itu pensiun usia 70 ya 70 Pak. tahun, Sekarang udah 72, 72 sekarang. 72. Oh iya Kan Pak. 2 tahun yang lalu. Kan itu apa namanya? Iya, 2 tahun yang lalu usia saya 70. Saya tahun 53. Mm-mm. Iya, iya. Ya. Sekarang masuk ke 70. 71 ke 72, Oh, betul, 72 72. lah hitungannya. Iya, iya. Udah. Tapi masih agak seperti 50 tahun. Ya, Oh iya, masih. Bapak senang banget ini sepertinya ditarik lagi untuk mengajar. Ya, untuk saya mengajar itu membuat pikiran saya kepake. Gitu Kan ya. kalau kepikunan ya, Iya, Pak. orang yang pikun itu Iya. jadi pikun, Mm-mm. pelupa, terus kemudian tidak apa namanya, ya Pak, pada ada degeneratif yang lainnya ya. Iya, heeh. Itu salah satunya kan karena pikiran kita kosong tidak terpakai. Dengan kita Ada mengajar, ada orang yang cara untuk kepake misalnya dengan ngisi TTS iya, atau dengan main catur menulis. atau main Iya, bridge. Itu menulis juga itu juga bantuan, Pak. menulis betul. Oh, iya, Nah, iya. termasuk mengajar. Nah, Oh, saya nggak bisa bridge, saya nggak bisa apa catur bisa, tapi cuma bisa-bisaan. iya. Nah, tapi kalau mengajar kan memang keseharian. Oh, gitu ya, Jadi Pak ya. saya diminta tetap untuk mengajar, saya malah justru berterima kasih. Padahal kalau dihitung Bapak berapa puluh tahun sudah mengajar ya? Oh, itu kan sejak muda lah, sejak lulus S1 itu. Iya, jadi dihitung berapa Saya puluh tahun? apa? Wah, udah 50 tahun. Oh, iya, iya. Jadi Iya, Bapak nggak merasa iya, ya iya, iya. bosan gitu nggak ya? Enggak, ya sudah menikmati lah gitu. Menikmatinya Pak, ya baik Pak. Iya Pak, Profesor Muhajir ya, kita kali ini pengen ngobrol juga Pak Ya, tentang hal lain yang mungkin bisa Bapak berikan baik, baik. kiat-kiatnya. Tema kita adalah kiat cerdas membangun karakter Oke. dan leadership generasi milenial di era Ya. digital ya Pak ya. Nah, menurut Bapak Profesor Muhajir bagaimana Pak cara atau kiat cerdas membangun karakter di kalangan generasi milenial Pak saat ini? Monggo. Iya, membangun karakter ya. Iya, Ini era milenial ya. iya, Era milenial itu era yang ditandai dengan perubahan teknologi, iya, komputer, iya, teknologi digital. iya, Kita mengalami digitalisasi betul, ya, betul. yang kemudian menciptakan perubahan besar di masyarakat, Iya, di dalam perilaku sosial. betul, betul. Karena orang kan biasa, yang dulu itu biasa ketemu face to face, Iya, sekarang ketemunya online. online. Nah, face to face itu membentuk kepribadian tuh. Betul. Pertemanan ketika masa kecil ya, Iya, itu kan kita main apakah betul. main kelereng, Betul. kejar-mengejar, Main main layangan. layang-layang, Iya, itu membentuk kepribadian betul, kita. betul. Sekarang digantikan dengan orang apa namanya cuma di HP saja, Iya. eh, main game-game Game gitu, aja. Iya, iya, iya. dan tidak berhubungan dengan orang lain. Gitu ya, Pak Terus ya. kemudian kalau komunikasi pun bukan komunikasi yang tatap muka langsung, Iya, tapi lewat sosmed, iya, lewat WA, iya, sehingga hubungan sosial, iya, keakraban, iya, empati, iya. yang itu merupakan ciri dari manusia yang
sosial Iya. yang positif ya, Iya. bertanggung jawab, itu menjadi hilang gitu. Iya, iya, iya. Reaksi sosial menjadi renggang gitu. Iya, iya, Nah iya. ini hal yang bisa mengganggu Mengganggu. apa namanya ya, mengganggu hubungan sosial di masyarakat. Sehingga saya kira hal yang penting untuk membentuk kepribadian anak-anak gereja itu Iya. adalah bagaimana merawat hubungan sosialnya itu. Sehingga pertemanan yang sifatnya langsung jangan sampai hilang. Iya, iya, iya. Orang tua kalau Iya. mendidik anaknya jangan dibiarkan main game-gamean online itu. Online. Tapi Tapi? biasakan mereka juga bergaul dengan temannya. Oh, gitu ya, Pak ya. Itu saya kira akan membantu kedewasaan mereka. Iya, iya, Pak ya. Tapi kalau dibiarkan terus ke situ nanti Nah itulah dia. Terus kemudian yang kedua ya, itu masalah etika. etika ya. Etika sosial. Iya, iya, Itu etika kan sangat sosial. penting. Tapi karena kita hubungannya digital, Iya. etika seperti kehilangan relevansi. Iya. Ya, Kemudian? misalnya aja, dan sekarang misalnya aja ya, bullying ya. Iya. Kalau orang dulu kan bullying yang sifatnya face to face ya. Iya. Membenci teman, mengejek teman dengan kata-kata Iya. yang sebagainya itu membuat dia itu Iya. sakit hati. Iya. Kayak itu dilakukan secara langsung, secara face to face. Iya. Tapi sekarang justru malah itu berkembang secara digital. Iya. Iya. Digital bullying. Dan semakin dahsyat ya, Pak ya Dan sekarang. semakin dahsyat, termasuk pemerkosaan pun atau kekerasan seksual pun juga berlangsung secara digital juga. Nah ini kan berbahaya kan. Berbahaya, Pak ya. Jadi penggunaan digital kan tidak selalu positif. Iya. Padahal hampir semua orang pegang HP ya, Pak. Pegang HP. Nah ini kan berarti aspek etika menjadi tidak diperhatikan. Iya, Pak. Ini kan harus dipulihkan lagi. Terus misalnya soal kejujuran. Iya. Sekarang itu banyak sekali beredar berita-berita digital yang sifatnya hoax. Bahkan hoax itu sebagai instrumen politik untuk menjatuhkan teman politik. Tapi juga hoax sekarang juga dipakai untuk tujuan bisnis. Seperti misalnya berita-berita di sosmed itu banyak yang sengaja dihoaxkan gitu untuk menarik supaya orang nonton. Nonton terus sering kan nanti kan dia dapat untung kan oleh YouTube loh. Misalnya aja bola itu. Kita kan suka bola. Indonesia sekarang sedang bagus ya, PSSI ya. Bisa ikut dalam kejuaraan nasional internasional, menang sama Australia, menang sama Korea Selatan. Wah, kita bangga. Lalu kemudian muncul berita-berita di YouTube yang sekarang kita terkecoh. Misalnya ketika kita mendapatkan perlakuan wasit yang buruk, terus ada berita wasit terkena sanksi oleh FIFA. Ternyata isinya nggak seperti itu, cuma harapan. Mudah-mudahan FIFA memberikan sanksi. Tapi judulnya sudah mengatakan sudah ada sanksi. Misalnya kayak gitu. Itu sering. Jadi komunikasi yang tidak mempertimbangkan aspek kejujuran. Itu kan persoalan etika. Jadi etika itu menjadi persoalan penting di era digital ini yang harus dipulihkan. Kan pilpres, pemilu kan juga secara digital. Kan banyak juga hal-hal yang sebenarnya non etis, betul. bertentangan dengan etika. Dan sepertinya para politisi yang di atas kurang memperhatikan itu. Padahal itulah yang penting sekarang. Etika politik jangan sampai hilang. Jadi etika di pemerintahan, etika birokrasi harus juga hidup. Etika bisnis itu juga sangat penting. Dan etika digital ini. Jadi etika menjadi hal penting yang sangat relevan sekarang ini untuk dibangkitkan. Dan untuk mengatasi hal ini Pak, gimana Pak sikap generasi milenial agar dia cerdas bisa membangun karakter yang baik Pak di era digital ini Pak? Ya, artinya apanya? Artinya gimana sikap generasi milenial, apa harus menyeleksi atau memfilter sendiri semua? Saya kira seperti itu. Artinya bagaimana membuat mereka itu lebih dewasa di dalam memanfaatkan teknologi digital itu. Dan memperhatikan hal-hal yang bersifat etika, etis gitu ya, di dalam mereka berperilaku di arena digital itu. Saya kira itu penting. Mungkin itu pendidikan ya, para pendidik kepada para murid-muridnya harus menyentuh itu. Orang tua di dalam mendidik anaknya harus menyentuh itu. Dan antara anak-anak milenial sendiri pun mereka harus bisa interaksi untuk hal-hal yang positif. Baik Pak. Kemudian bagaimana Pak kaitannya dengan leadership Pak, kepemimpinan di era digital sekarang ini Pak, terutama di kalangan milenial Pak, agar mereka
banyak belajar yang lebih baik. Jadi kepemimpinan pun sekarang menjadi kepemimpinan digital, digital leadership, dengan pengertian bahwa si pemimpin itu memimpin tidak bisa melepaskan diri dari penggunaan teknologi digital. Gitu ya Pak ya. Nah, dan artinya kemudian literasi Iya. digital dari pemimpin itu harus cukup tinggi. Nah, sementara ini pemimpin itu kan ada yang dari generasi X mungkin ya, Betul. atau kita seperti saya baby boomer pun kan Iya. masih ada yang jadi pemimpin. Iya Pak. Dan mereka kan mungkin mempunyai literasi yang lebih terbatas Betul. dalam hal teknologi digital ini. Iya. Nah, ini mereka yang di usia generasi agak ke atas ini pun juga harus dimelekkan teknologi digital. Iya Pak, betul Pak. Apalagi pemimpin yang di usia milenial. Iya Pak. Mereka harus melek digital. Iya Pak. Nah, sebenarnya konsep digital leadership itu seperti apa Pak menurut Bapak Profesor Itu Muhadjir? tadi pertama adalah bahwa si pemimpin itu mau tidak mau memanfaatkan teknologi digital di dalam kepemimpinannya. Iya. Dan kemudian juga menggunakan teknologi digital secara arif. Iya. Dan nanti juga efektif Iya. di dalam menciptakan kolaborasi. Iya, kolaborasi. Dengan para Betul. followernya. Iya Pak. Kan si pemimpin yang positif itu kan pemimpin yang secara efektif Iya Pak. bisa mengarah followernya. Iya, dalam betul. Berlaku yang sesuai dengan tujuan organisasi, Iya. sesuai dengan kepentingan publik. Iya. Nah, ini kolaborasi sekarang itu juga berkembang secara digital. Oh, gitu ya Pak ya. Iya Pak, betul. Networking, hubungan kerjasama Iya. itu juga banyak juga berlangsung secara digital. Iya Pak. Sehingga muncul istilah social network ya, Iya. sosmed. Itu kan juga hubungan sosial Iya. secara digital. Nah, kepemimpinan tidak bisa lepas dari itu. Iya Pak. Nah, sehingga si pemimpinnya itu harus akrab dengan teknologi itu. Iya. Tapi para bawahannya pun juga harus sama-sama melek digital. Melek digital. Dan kemudian memanfaatkan teknologi digital itu secara efektif. Secara efektif dalam ya. kepemimpinannya. Oh ya, baik Pak. Nah, kaitannya begini Pak. Sekarang Bapak mengajar di perguruan tinggi ya Pak ya. Tapi sekarang tantangan lulusan perguruan tinggi menurut Bapak seperti apa Pak? Apalagi di era disrupsi yang serba cepat dan penuh ketidakpastian Pak. Ya, Tantangan. tantangannya banyak ya. Karena sekarang ini di era teknologi digital ini ada Iya. banyak orang yang tidak siap sehingga gagal merespon secara positif. Iya. Banyak bisnis-bisnis yang gulung tikar Iya. karena ketertinggalan teknologi. Iya. Misalnya hancurnya bisnis transportasi manual ya. Iya. Taksi-taksi yang Iya. digital ya. Iya. Dan kemudian terdisrupsi Iya. oleh munculnya transportasi digital. Iya. Ini kan petunjuk bahwa Iya. orang yang tidak mau menyesuaikan diri Iya. dengan teknologi digital akan hilang, ditelan oleh zaman. Iya. Nah, artinya ini menjadi tantangan. Tantangan ya Pak. Seberapa jauh generasi sekarang itu betul-betul menjadi lebih akrab Iya. dengan teknologi itu dan mengembangkan usahanya itu berbasis digital. Ini juga tantangan bagi lulusan perguruan tinggi ya Pak ya. Persis juga. Ya, tapi ruang itu sangat mungkin ya. Sekarang startup itu Iya. sudah berkembang di Indonesia. Iya. Startup itu kan yang merespon anak-anak digital. Iya, betul. Mereka masih generasi muda. Iya. Dan mereka bisa mengembangkan startup yang maju Iya. dengan keuntungan bisnis yang banyak. Iya. Dan artinya itu ruang yang terbuka Iya, sebenarnya. betul. Tapi di sini penting ya, yang Iya. itu harus dimiliki Iya. oleh generasi milenial itulah kemampuan berinovasi, Kemampuan berinovasi ya Pak ya. kemampuan mengembangkan kreativitas. Mengembangkan Jadi kreativitas dan kreativitas. inovasi menjadi kata kunci Iya. untuk membuat kita itu apakah bisa survive atau tidak. Iya. Karena memang kita berhadapan dengan teknologi baru yang terus-menerus diperbarui. Iya. Berkembang Terus pesat. berkembang. Ruang untuk melakukan inovasi banyak, Iya. tapi tidak semua orang siap untuk berinovasi. Iya. Nanti mengasah kemampuan berinovasi itu menjadi tantangan yang besar, dan di dalam pendidikan itu. Baik Pak. Dan itulah kita merasa relevan sekarang Iya. mengembangkan prodi tentang itu. Iya. Oh. Karena prodi yang kita kembangkan di sini Iya, Pak. itu Baik, namanya baik. kan kepemimpinan Oh, dan inovasi kebijakan. Dan laris juga ya Pak. Harus itu. Oh, Ya, iya. banyak
banyak Iya. anggota masyarakat Iya, yang Pak. merasa bahwa ini memang bidang ilmu yang penting untuk dikaji. Iya, berarti saya boleh juga gabung ya, Pak? Sudah barang tentu. Oh, sudah barang tentu. Ya, dengan Nah, gembira. Pak, sekarang nih Pak, bagaimana menurut Bapak ya sebagai endingnya, kiat cerdas meraih kesuksesan Pak, khususnya bagi generasi milenial di era digital Pak. Apa Pak kiat cerdas akan meraih kesuksesan Pak? Ya, Apa saja Pak? apa saja ya. Iya, Ya itu tadilah pokoknya bagaimana agar supaya apa namanya anak-anak digital itu menjadi lebih responsif ya iya, terhadap tantangan teknologi yang ada iya, itu dan melakukan yang sesuai dengan perkembangan teknologi itu. iya, Dan kemudian tantangan-tantangan lain itu harus dihadapi dengan elegan gitu. iya, Mungkin itu tantangan politik, iya, mungkin tantangan budaya, iya Pak. mungkin masih dihadapkan kepada situasi politik yang tidak kondusif, Mm-mm. mungkin masih dihadapkan kepada situasi budaya yang Iya, tidak kondusif. iya, Nah ini harus kita atasi iya, dan harus terjadi perubahan budaya yang positif. iya, Kita sudah uh-uh, sampai pada budaya digital, termasuk juga budaya ini, inovasi pun juga perlu menjadi kebudayaan. iya, Dan ada istilah itu, iya, apa namanya, budaya inovasi. iya, Bahkan ada istilah ideologi inovasi. iya, Jadi iya. inovasi sebagai ideologi. Oh gitu ya. Itu juga semua jadi kunci sukses Kalau untuk kita masuk ke situ, situ jadi ya. itu harus menjadi ideologi kita. Itu harus menjadi nilai kita, Iya iya Pak. nilai yang menonjol. Kalau kita meletakkan inovasi Iya, sebagai nilai iya, yang menuntun kita di dalam berperilaku, Iya. maka kita akan bisa sukses iya, menghadapi era disruptif yang memang dikuasai oleh teknologi tersebut. iya. Wow luar biasa. Jadi kita harus bijak ya Pak Iya. menghadapi semua tantangan ini untuk bisa meraih sukses. Intinya itu Pak ya. Iya. Baik Pak Muhajir, kita wawancara ini sangat menarik ya. Wow, luar biasa pemirsa. Sekian dulu saya Joko Indro Cahyono dari kampus UGM, wawancara dengan Profesor Muhajir Darwin. Semoga tayang ini banyak memberikan manfaat dan inspirasi yang positif buat pemirsa. Terima kasih, semoga sukses. Terima kasih Pak. kasih.